bunga bangkai itu ya, bunga bangkai itu kalau dilihat secara fisik indah, artinya aksesoris fisiknya ya diperindah. Akan tetapi ya, di kajian Buya ya Gus ya, kalau untuk memperindah fisik mah beli ini ya berapa sih harganya ya kan, tapi yang sulit itu kan memperindah hati. Bunga bangkai itu nasihat untuk kita supaya apa, kita hanya jangan bagus di aksesoris aja, tapi ya indahnya aksesoris jasad kita ini hanya untuk membungkus hati yang busuk. Ya. Paham beli pan maksudnya pan? Iya. Ya artinya jangan aksesoris ya yang dipakai itu indah, akan tetapi hanya menutupi kebusukan hati. Paham. Nah itu kita belajar dari bunga bangkai. Ya semoga kita mah di sini ya belajar yang tadi daun cinta, bunga cinta masuk ke dalam hati. Ketika hati kita berbunga-bunga, ya enggak? Terus taman-taman yang indah di hati kita ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan selalu banyak bersabar, ya, merasa bersalah, banyak dosa, menerima apapun, dengan ketulusan, kesabaran, rendah hati, kita bangun, ya, surga yang ada di dalam hati kita dengan apa? Dengan rasa cinta. Oke, Ben. Ada kata-kata bijak. Sangat keren sekali. Kalimatnya begini. Kejahatan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada kekosongan hati dari cinta. Kejahatan itu tidak ada, yang ada kekosongan hati dari cinta. Nah, kalau di hati kita sudah dipenuhi cinta, maka apapun yang akan kita lakukan ya dengan dasar cinta pula. Ketika hatimu indah, maka perilakumu akan menjadi indah. Oke. Kang Samsu udah selesai. Silakan Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, silakan Bun. Pak Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis pikir napas. Iya. Langsung aja ya. Iya. Begitu naik, terus ada kereta kencana Kanjeng. Iya. Kereta kencana. Saya naik kereta kencana. Begitu naik, lihat itu Kanjeng, kebun-kebunan itu, perkebunan. Terus Perkebunan. ya. Iya. Terus saya minta turun dari kereta itu. Iya. Pengen Karena turun. kelihatan di bawahnya ada indah Iya, sebenarnya. indah, kayak apa sih ya, buah-buah kayak gitu kan, ada petani. Iya, Jadi iya, saya iya. turun dari kereta kencana itu. Turun dari kereta kencana. Ya, terus nyamperin bapak-bapak petani itu. Yang dibawa. Ya, sedang memanen itu labu kuning buat bikin kolak itu. Oh iya, labu merah kalau di Iya, sini buat labu kolak merah. iya. Terus Terus saya dikasih satu sama bapak petani. sama itu. petani di situ dikasih Iya, Bunda ini, labunya. Neng, katanya buat kamu. Iya Pak, makasih. Kata saya udah dikasih. Iya. Ini terima kasih udah saya. Sebelum itu ada seekor itu dulu Kanjeng, elang. Oh, Elang. iya. Dia minta izin pengen singgah di pundak saya. Masa Allah. Terus kata elang, wahai Tuhan, bolehkah saya singgah di pundakmu dan mengikutimu sampai Iya, tujuanmu di mana? Terus silakan Mbak, itu elang, kata saya mengucapkan terima kasih Tuhan udah mengizinkanku di pundakmu. Iya, Jadi, Masya itu, Allah. Kanjeng. Coba Gus kalau dipoto Gus, indah nggak Gus? Bunda, ya, dandan kayak putri. Di sininya ada burung elang. Ya, di sebelah kanan, adanya di Sebelah situ. kanan, iya.
Terus ya Bun? udah tuh sambil itu keliling hampir itu kan tadi yang masih labu itu. Terus jalan lagi itu apa sih labu saya pegang di sini tuh dipegang ya. Jalan lagi terus ada apa sih kayak empang kayak gitu kalau di Iya. sana ya. Terus ada lagi yang memanen ikan. Mm-mm. Di situnya ada kucing. Mm-mm. Si bapak-bapak yang manen ikan itu Iya. nop je iwak Iya. bawa masak nih Uma. Ya Mm-mm. udah saya terima kanjeng Ikan saya, itu. ya Iya. makasih atas pemberian ikannya buat saya. Mm-mm. Kata yang itu bapak-bapaknya ya sama-sama. Terus di situ ada kucing meong dia kelaparan. Kucingnya tuh, iya. Terus? Cuma melihat kucing kelaparan. Iya. Udah ikan yang saya apa yang dikasih dari bapak-bapak tadi Iya. saya kasihin ke kucing, mungkin ini bukan hak saya, mungkin resikonya si kucing gitu. Nah terus temen-temennya tuh pada datang pada makan. Teman kucingnya. Iya, Iya, pada iya. kucing kelaparan itu kan nggak Iya. ada, biar di situ lagi yang memanen ikan nggak ada yang ngasih. Iya, benar. Itu malahan saya yang baru nongol dikasih sama Iya. itu sama bapak-bapak Bunda yang baru datang Iya. dikasih ikan. Dikasih. Ada kucing yang kelaparan nggak Iya. dikasih. Iya. Oke, lanjut Udah terus. saya kasihin kucing, mungkin ini rezekimu dari Allah. kata Jadi semua saya. ikan itu habis buat Iya, kucingnya. buat segerombolan kucing yang kelaparan itu. Iya. Terus kucing Bun? itu dia apa bilang terima kasih Tuhan ya. Oh, kata sama-sama. kucingnya itu. Iya. Iya. Terus saya jalan lagi, si elang itu pamitan. Mm-mm. Apa Tuhan terima kasih kamu telah mengizinkanku di pundakmu. Iya. Saya permisi mau pulang, kata si elangnya itu. Terima kasih atas perjalanannya, hati-hati ya Tuhan. Kata si elang, dia pergi tuh si elangnya. Mm-mm. Terus saya jalan ada lorong tuh panjang. Saya masuk ke lorong itu, nggak taunya ada kayak dunia kegelapan kayak gitu. Di lorong panjang. itunya. Ya, Iya, iya, iya. merinding. Mm. Terus lihat itu apa sih, badannya manusia Mm-mm. tapi kepalanya bukan manusia, Oh, panjang. iya, iya. Ada yang babi, boleh sebutin, Mm-mm. ada yang babi, ada yang monyet, Mm-mm. terus ada yang kayak serigala kayak gitu. Terus aneh-aneh gitu kanjeng Wajahnya wujudnya. tuh. Ya, nah Iya. terus di situ tuh ada meja kayak semacam hidangan kayak pesta kayak gitu. Hmm. Kanjeng hidangannya itu apa, daging mentah, Mm. terus ada darah gitu. Mm. Darahnya itu di gelas kayak pesta. Nah, Mm. di depannya itu ada apa sih kayak kursi gede gitu Hmm. ya. Di situ Kayak ada singgasana. ya ada ratu kegelapannya Oh. kanjeng. Di sininya tuh apa sih ular-ular itu, tapi Mm. mukanya tuh si ratunya tuh serem gitu kanjeng. Wajahnya tuh ya. Iya. Terus saya mah cuma ngeliat sambil apa sih enak menurut kanjeng kan. Iya. Maksudnya ngeri temen kalau Oh, dunia berarti kegelapan tadi tuh. Bunda mau muntah itu, Iya. Bunda muntah itu karena ngelihat hidangan itu. Iya, maksudnya terus wujudnya ini kita Berarti kan bawa ya ke dari bawah. alam bawah sadar, Pin, ya ke tubuh fisik. Berarti nyatu nggak? Nyatu. Buktinya apa? Ketika ngelihat hidangan yang seperti itu, Bunda yang masuk ke ruang alam bawah sadar di sana, secara fisik kan muntah. Berarti ketika muntah sebenarnya nyambung nggak? Ya artinya nyambung nggak gitu dengan di fisik? Berarti tadi yang keluar itu berarti bagian dari diri kita, bukan? Bagian. Dari diri kita, namanya yang keluar itu jasad dulu. Yang jalan-jalan itu jasad dulu. Oke Bun, terus? Nah, terus si elang itu datang. Hmm. Tuan, kenapa kamu ada di sini? Ini Oh. bukan duniamu, Tuan. Kata si Elang yang elangnya. tadi di pundak Bunda. Iya. Oke. Ayo kamu, katanya naik ke pundakku. Hmm. Kamu kan tadi udah mengizinkanku di pundakmu, kata si elangnya. Cepetan apa Tuan, katanya naik ke Tuan. pundakku. Maksudnya suruh naik. Oh, Terus naik bawa elang. kuning ikuku. Keluar, diajak Iya, keluar diajak dari alam pusing. kegelapan Ya, itu. ini mah bukan duniamu Tuan, kata si elangnya. Ya itu mah bukan di dunia Allah mah dunia cahaya. Terus Oke, lanjut. dibawa metu kuning si elangku. Hmm. Ditaruh mana nih kereta, di atasku muntah-muntah ku buwis. Iya. Jadi aku ngeblank ku panjang. Udah. Iya, terus muntah-muntah ku ya udah Hmm. sulit iku. Oh, selesai. Hmm, Jadi ya iya. karena
karena pengaruh dari melihat hidangan tadi sehingga bundanya muntah. Sampai tadi selesai dikir nafas juga bunda keluar ya. Nah mudah-mudahan itu bun dengan izin Allah yang muntahan-muntahan yang keluar itu adalah energi-energi negatif dari zaman dulu, pengetahuan yang masih muda untuk menyalahkan orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain, masih mengkafir-kafirkan orang lain ya. Mungkin ya nanti ketika dimuntahkan ya itu membuang energi-energi negatif. Ya artinya pemikiran-pemikiran yang lama ya, yang penuh dendam, kebencian itu diganti dengan pemikiran-pemikiran yang penuh cinta. Nah, begini, ada informasi kenapa burung elang menyelamatkan bunda dari dunia kegelapan. Pan, ayo. Yang menyelamatkannya itu burung elang, ya, yang membawa bunda dari dunia Kegelapan. Paham nggak maksudnya? Iya. Raja Wali. Berarti bentuknya? Ya umumnya ya elang aja. Begini, burung elang itu simbol dari siapa saja yang pemikirannya tanpa batas, tidak membatasi diri. Akan tetapi pemikiran yang tanpa batas juga ya harus terhenti ketika kita melihat yang kita ajak bicara ya, ini orang yang belum layak untuk masuk ke wilayah pemikiran yang tanpa batas. Orang yang pikirnya tanpa batas ya, untuk awal ya untuk satu frekuensi saja dulu. Dah. Siloka saja dulu. Silokaku jangan menjadi katak di dalam tempurung. Apa? Katak ning dalam tempurungku ya sagutek-gutek kono iku. Ceritanya ana sing rapat ki ning sajerone kodok ki lagi rapat ning jeroe. Kayane sing paling hebat ku kelompok kune dewek. Iya. Raja Wali ki ngerokaken ki. Oh, ceritanya. Jadi Raja Wali ya si Rama kodok perasa dulu dunia ku sempit lewat pikiranku. Mana sih ke numpak menggigir kita. Jadi Raja Wali. Begitu numpak ning gigir Raja Wali mabur. Luas. Ya, jagat semanamba. Begitu harapan dibalik akan maning kodok aku omongan lah enakan je lega. Iya kan? Ya artinya penyakit kulit ku barang yang pecah. Penyakit kulit sing gatal ki. Makanya sing disebut ulama, al ulama warasatul anbiya, iku wong sing bisa ngobati penyakit kulit. Sing gatal bae ka. Penyakit apa-apa ndelenge salah wong sejen, apa-apa ngapiraken wong sejen, apa-apa ndelenge selalu perasaannya ku kesalahanku ning jaba bae, sadar bahwa kesalahanku ning dalam diri. Tugas kita itu aslinya ya membenahi diri kita, Gus. Tadinya pemarah, belajar untuk menjadi sabar. Tadinya koret, bakhil, ya belajar untuk dermawan. Kita saja dulu belajar. Nanti ketika kita sudah belajar sedikit demi sedikit dosa-dosa hati ya, yang dosa-dosa hati itu kita ganti dengan kebaikan hati. Nah baru nanti perilaku kita juga dilihat oleh orang lain itu menyenangkan. Ketika perilaku kita sudah menyenangkan ya, orang lain melihat kita, bunda hidupnya nyaman banget ya, sabar, nggak pernah saya mendengar keluhan, nggak pernah mendengar kemarahan ya. Nanti ketika kamu sudah secara pribadi sudah belajar kebaikan-kebaikan itu, nanti orang lain ikut karena ngelihat perilaku kamu baik. Nah ketika ada orang lain yang ikut ya, melihat kamu tuh
Bun, gimana sih Bun caranya supaya ini gitu kan? Saya pemarah, saya pengen belajar sabar, saya bakhil, pengen belajar bermanfaat. Nah, baru ketika diminta, ya itu kan diurai oleh kamu. Artinya kehidupan ini hanya sementara. Kita di sini tuh hanya sebentar. Nggak usah menumpuk-numpuk harta lagi. Hidup mah yang bahagia silakan, tapi kamu harus mampu membahagiakan orang lain juga. Karena hidup di alam dunia ini nggak enak kalau kita sendirian. Hidup itu indah ketika kita ya artinya bersama menjalani kehidupan. Nah, baru keluar dari hati orang yang baik itu, baru nanti akan timbul kesadaran, oh berarti cara hidup tuh seperti ini gitu. Ya, yang biasa kita umum khairun nas anfa'uhum linnas, ternyata kehidupan tuh ya dengan banyak bermanfaat ini baru akan timbul kesadaran. Jangan ini mah dianya sendiri hatinya sakit, penuh sampah, dendam dan kebencian. Klik. Tapi orang sakit ingin ngajarin orang-orang sehat seperti dirinya. Paham gak maksudnya? Ya kan? Nah, ada pun tadi pun ya ada yang wajahnya kayak monyet, umpamanya kayak apa, itu sebenarnya perwatakan hewan di dalam diri kita. Ketika sampean melihat wajahnya seperti monyet, itu laku orangnya seperti apa? Rakus. Dua kedewek kayak jojol banget. Seperti itu. Dan itu ada ya di antara kita, di semuanya ada watak seperti itu. Watak hewan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita bisa keluar, maksudnya jangan masuk ke wilayah gelap gitu. Kita keluar menuju cahaya. Jadi pemarah menjadi dari pemarah menjadi penyabar, ya, dari bakhil menjadi dermawan. Berarti Bunda tadi alhamdulillah dibawa ya ke alam kegelapan. Setelah melihat ya seperti itu artinya dunianya, nah dibawa oleh burung Raja Wali. Artinya jangan berpikiran sempit, coba berpikir tanpa batas ya. Walaupun memang kitanya terbatas, Allahnya yang tanpa batas. Tapi kalau kita sadar keterbatasan kita, yang tanpa batas ini akan menghampiri. Bunda manjing, mengkene, mau majelis, umpama Bunda kita terbatas gitu. Kanjeng, kita kok lagi mekenen, mekenen, terbatas kan, makanya lagi. Nah, Allah itu maha tanpa batas. Umpama kayak kita nih kene be, umpama nih, Bun, kenang apa? Mekenen Kanjeng. Oh, rada modal. Tapi saya melihat sampean baik orangnya. Kira-kira dipayu modal beli kenang kita. Nah, yang terbatas ini jangan membatasi diri. Nanti yang tanpa batas ini yang memberi. Kita ikut ke alur tanpa batas ini. Gitu. Ya ini masalah pemikiran ya. Oke, untuk yang terakhir Ibu Rokami. Untuk Ibu Rokami diurai, silakan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya tadi menambah. Iya. Masuk. Iya. Terus tiba-tiba itu ada seekor gajah. Masya Allah, Si gajah relik itu, nih si Borobudur. gajah itu Terus? kayak seperti dikasih pakaian gitu. Gajahnya tuh Gajah itu disandangi. Sandangi gajah itu. Lalu gajah itu menghampiri saya. Dia itu berbicara nona. Kata gajahnya tuh, Iya, nona anak manis saya beli, nona manis. tidak ada. Oh, nona ya, Cuma baik. dia bilang, nona ikutlah bersamaku. Iya. Lalu saya bertanya, saya mau bawa kemana gajah? Ikutlah aja bersamaku. Iya. Lalu saya ikut bersama gajah naik. Iya. Terus gajah tiba-tiba itu di jalan itu bicara, nona saya akan kuantarkan sebuah kebun. Iya. Kebun.
Lalu itu si kebun itu saya diantarkan ke tempat tujuan kebun. Si kebun itu kebun jagung. Kebunnya. Jagung itu banyak orang panen gitu. Sedang panen raya. panen. Lalu saya belum nyampe di tempat, Iya. lalu saya disambut pada orang panen itu. Oh iya, sama warga lah yang Warga yang sedang disambut. panen raya di Dia situ, bilang panen katanya jagung. juragan datang. Masa Allah, semoga aja. Juragan beras ini. Juragan. Amin. Jagung, Disambut juragan datang. Masa gitu. Allah. Terus tiba-tiba itu saya tuh bengong gitu. Kok orang pada manggil juragan gitu. Lalu saya tiba-tiba itu turun dari gajah itu turun. Lalu saya lihat ke kebonan. Orang itu ramah semua. Orangnya Terus ramah-ramah. ramah-ramah. Lalu itu saya tuh bertanya, ada ibu-ibu dan bapak-bapak itu banyak orang. Lalu saya bertanya, oh kenapa memanggil saya juragan? Iya. Emang di situ juragan katanya, ini punya kamu gitu. Terus Amin. saya tuh Masya bengong Allah. aja. Oh, ini Berarti gos wis duwe kebon jagung gitu ini kebun kebonan banyak segini sudah punya saya semua. Iya katanya juragan gitu. Lalu itu saya ngikut panen juga, ngikut masukin ke karung, Iya. masukin ke karung. Lalu itu si gajah itu ngambil benang, Iya. di talinya tuh sama benang. Tapi si benang itu tuh kusut banget, benangnya tuh. Lalu itu tuh saya tuh si benang itu tuh ya saya yang betulin gitu, betulin. Kata orang-orang biarin juragan katanya, ini urusannya saya katanya, ini pekerjaan saya, juragan duduk aja. Nah, saya tiba-tiba itu nggak mau diem ngurusin itu benang terus gitu, terus kusut banget si benang itu tuh kusut. Lalu itu pas itu gajah itu udah memanggil, udah memanggil, Nona katanya pulang. Lalu gajah, aku mau di sini aja. Pas kata gajah, nggak boleh katanya pulang. Lalu saya ikut pulang. Terus tiba-tiba itu saya itu pulang itu di sebuah apa namanya kayak pulau gitu. Iya, di pulau. Kayak pulau. Tapi itu si pulau itu tuh cuma ada kayak bentuk apa ya? Kuning apa sih tuh? Cuma itunya tuh gambarnya tuh kayak gambar wayang gitu. Iya, pulaunya Di pulau itu tuh berdiri gambar wayang gini aja gitu, berdiri. Iya. Lalu itu saya itu dihampirin ke sana, ke sebuah pulau itu, Iya. diseberangin. Kata gajahnya nggak usah jalan kaki, biar diantar sama saya gitu. Lalu saya ke sana. Dari jauhan saya itu melihat ke sebuah wayang, kayak wayang. Ternyata itu bukan wayang. Itu apa namanya? Keong emas. Iya. Keong emas. Iya. Lalu Terus itu saya hampirin keong emas itu, tiba-tiba saya itu keong emas itu didampingi sebuah apa namanya jerapah. ada jerapahnya. Seekor dua jerapah. Di sebelahnya Di kanan sebelah kirinya keong emas 2 itu. ekor jerapah. Lalu Ya, itu terus saya itu suruh masuk ke keong itu. ya. Pas kata jerapahnya masuk aja kata Nona katanya gitu. Lalu itu saya tuh masuk ke keong emas itu harumnya bener-bener harum banget. Pas itu dia itu si keong itu ngomong, udah katanya pulang lagi, katanya gajah udah menunggu gitu. Lalu itu saya habis masuk ke keong itu, tiba-tiba itu saya tuh pulang lagi sama gajah. Pas kata gajahnya, bilanglah terima kasih dulu katanya. Lalu saya bilang terima kasih keong, terima kasih ya, saya mau pulang. Iya katanya, kata keong. Terus si jerapah Jadi itu di sana jerapah ya itu- artinya ininya aja, hewannya aja ya, akhlaknya dipakai. Ya tadi seperti Ibu Rokami belum sempat berterima kasih ke keong emas
ya langsung ke gajah datang. Terus kata gajah apa ngomongnya? Kamu pamitan dulu, bilang terima kasih dulu ke keong itu. Berarti di sana ya di alam sana, di alam ketinggian ya, hewan-hewannya saja beradab. Lanjut. Terus lalu itu saya bilang berterima kasih sama si keong emas. Keong emas, terima kasih, saya mau pulang dulu. Iya, silakan pulang. Lalu saya itu naik lagi ke gajah, lagi ke gajah. Terus tiba-tiba itu udah nyebrang, si gajah itu bilang, pulang, aku akan kuantarkan pulang kamu. Dia bilang, aku masih mau di sini. Saya bilang tuh, kan lihatnya kan enak itu, sejuk gitu enak. Nah itu kalimatnya gitu. Jadi untuk orang soleh itu, untuk orang-orang soleh ya yang hatinya sudah bersinar, bercahaya, itu rindu untuk pulang ke dekapan mesra Tuhan itu. Kayak seperti kalimat ini. Terus karena apa? Di sana alamnya abadi, ya penuh keindahan. Tapi ya di sini masih menjadi satu kemustahilan, tapi ya udah. Terus lalu itu udah pulanglah aja, kata si gajah. Entarlah, belum waktunya, saya kan masih suka gitu. iya. Pas kata si gajah itu udah pulanglah aja, pulang. Jadi saya tuh nurut pulang. Tiba saya pulang, dianterin ke majelis ke sini. Iya. Terus tiba-tiba dari sana tuh banyak orang jalan kaki. Terus Menuju ke sini. mau menuju ke sini, tapi tiba-tiba di situ tuh ada seekor ular besar di sini. Ularnya warna apa? Ularnya itu ya kayak semacam hijau-hijau kayak gitu tuh, kayak ular apa ya namanya tuh. Ularnya tuh agak besar gitu. Lalu terus nyampe situ itu ada yang masuk, ada yang diem aja di situ ada. Tapi dia itu si orang yang jalan ke sini itu nyarinya tuh saya. Oh, yang bisa masuk ke sininya. Yang bisa masuk ke sini. Dia bilang katanya hormat gitu. Lalu saya itu, kenapa hormat sama saya bilang gitu. Pas dia itu yang di sini itu juga pengen masuk, tapi dihalang-halangin sama ular itu. Udah gitu aja. Di sana udah jadi tamu kehormatan. Udah menjadi tamu kehormatan gitu. Biasa. Nah, adapun penghalang itu ya simbol. Ketika kita berpikir, pola pikir kita tidak sama dengan kebanyakan orang. Ya enggak? Pola pikir kita tidak sama dengan kebanyakan orang. Jangan khawatir, pasti banyak yang mencegah. Tuh. Kenapa? Pemikirannya tanpa batas. Karena apa, Ben? Ngomong. Yang ingin dibaik sih, bakal kena sing bagus gitu. Ya pasti. Ya mana-mana sesat. Ya pasti seperti itu. Nah, ya artinya seperti itu. Itu sudah hukum alam ya. Alam. Seperti itu tuh. Itu ya isyarat seperti itulah gitu, isyaratnya seperti itu. Terus udah selesai. Udah selesai. Oke. Itu yang di situ tuh pengen masuk tapi nggak boleh. Yang boleh masuk, yang enggak. Tapi dia itu datang itu sembah gitu sama saya tuh. Iya. Kan pemilik wilayah. Dah jelas tadi semua sebenarnya muatan nasihat semua ya, kalau diurai muatan nasihat semua dan banyak nasihat-nasihat indah di sana. Akan tetapi cukup sekian untuk di Kernawas kali ini ya, semoga bermanfaat ya nanti tempat ini untuk kita dan untuk anak-anak cucu kita kelak nanti. Dah cukup, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.